Hari Rabies Sedunia tingkat Jabar usung tema dobrak batasan rabies berlokasi di Komplek Gelanggang Cisaat Desa Sukamanah Kabupaten Sukabumi Kamis 3 Oktober 2024. Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September untuk tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Karena Kabupaten Sukabumi bisa dijadikan role model keberhasilannya mengendalikan dan memberantas penyakit rabies di Indonesia. Acara dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Barat Bri Mahmudin dan Bupati Sukabumi Marwan Hamami beserta istri. Juga seluruh jajaran dari Dinas Peternakan baik itu tingkat kabupaten provinsi juga dari Kementerian Pusat juga tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut diluncurkan kader zoonosis roadmap pembebasan rabies di Pulau Jawa. Makan telur dan minum susu serentak bersama Bupati Sukabumi dan istri juga acara terakhir talk show singkat yang menghadirkan 5 orang narasumber. Para pembicara di acara talk show ini mendapatkan sebuah plakat dari USAID yang diwakili Sarah Haidari. Untuk sponsor utama terselenggaranya acara ini dari Dinas Peternakan Pemda Kabupaten Sukabumi DKP PPKH USAID, Nurlaila Palapa TV mengabarkan. Dan saya sudah kesana berangkat berburu Pak, dengan catatan legalitas yang ada. Kita buka aja Pak ya, supaya Jawa Barat ini mengerti Pak. Dan teman-teman di sana memang ada dua Pak, ada Pordi Sumatera Barat, ada Pordi yang di sana, dan di sini juga sudah banyak petir juga Pordi Pak, di Jawa Barat juga. Nah kami dari Hiparu atau Himpunan Pelestari Anjing Pemburu itu benar-benar melestarikan anjing pemburu Pak, dan beberapa mungkin sudah terbentuk koordinator daerah ya Pak ya. Mulai kalau dihitung jadi sekarang itu 9 Korda. Cepat laku di Sumatera Barat daripada membawa satu truk sapi. Karena inden Pak di sana. Jadi artinya memang motif ekonomi ini cukup tinggi. Dibalut dengan memang persoalan budaya. Berburu babi itu memang budaya yang sudah turun temurun. Artinya apa? Memang inilah yang perlu sebenarnya kita tata. Saya sebenarnya begitu dapat undangan ada dari Jawa Barat ini saya datang ke sini Pak Supri. Karena bagaimanapun poros inilah yang perlu kita tata. Kita dari Jawa Barat ke Sumatera Barat dengan permintaan yang begitu tinggi. Nah di sini ada dua persoalan mendasar Pak Direktur. Ada persoalan mendasar shelter di Jawa Barat, ada persoalan mendasar alat transportasi ke Sumatera Barat. Tadi sebenarnya kita sudah diskusi ringan dengan Pak Supri. Kalau Pak Supri bisa mendata, mensertifikasi dan meregistrasi semua shelter yang ada di Sumatera Barat, di Jawa Barat, artinya dari shelter-shelter yang sudah diregistrasi, dari situlah yang memang dibolehkan dilintaskan ke Sumatera Barat. Di bulan September aja nih, September kemarin, melalui aplikasi lalu lintas Signal, yang dilalu lintaskan ke Sumatera Barat itu sebanyak 1.988 ekor. Bisa kita bayangkan dalam 1 bulan 1.988 ekor. Di bulannya 2.000 ekor ini 23 ribuan gitu kan setahun. Saya sepakat, tadi saya sudah sepakat dengan bagaimana lalu lintas ini kita tata. Kita tidak bisa menghalangi, kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa melarang. Mari kita tata sama-sama. Saya sudah berkomitmen dengan teman-teman Hiparu, dengan teman-teman di kabupaten kota untuk bagaimana kita melakukan pengawasan pada shelter-shelter yang akan kita registrasi. Sudah beberapa yang kita identifikasi lokasi-lokasi shelter yang sudah kita identifikasi lokasinya, dan teman-teman di kabupaten kota juga sepakat untuk melakukan itu, untuk melakukan pengawasan. Artinya jaminan seperti tadi yang disampaikan oleh saudara saya Dr. Hewan Kamil itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, setelah adanya shelter, setelah adanya registrasi alat angkut, mungkin ke depan kita mungkin di 2-3 tahun yang akan datang kita coba melakukan identifikasi per individu yang dilalu lintaskan dengan pendamping yang jelas melalui microchip. Kemudian tadi saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari ASOHI bagaimana mereka bisa mensubsidi ini. Tinggal nanti Pak Fadil saya mohon bantuan kepada mungkin membentuk semacam sistem aplikasi untuk individu hewan, sehingga
teman-teman karantina juga ini terbantu. Teman-teman karantina terbantu tinggal melakukan scanning di bagian lokasi tempat di iklannya. Jawara 2029 kami, saya, Anda, dan kita semua bisa mensukseskan Jawara dengan cara lapor dan periksakan hewan kesayangan yang akan dilalu lintaskan antar area atau antar pulau ke karantina terdekat di semua pintu pemasukan dan pintu pengeluaran baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Jiji. Hadir, ini suatu kenyataan. Sering sekarang jadi bicara dengan teman-teman Korbi, Paru, teman-teman di Jambar, di Sumbar. Poinnya adalah menurut saya ya, kita ini harus cukup sering mendengar, sering memahami, dan tidak perlu harus saling menyalahkan juga. Justru kuncinya kalau kita mau mendobrak batasan-batasan rabies adalah kolaborasi. Dan Indonesia ini unik. Satu wilayah ke wilayah berikutnya dalam satu pulau yang sama pun itu kulturnya bisa beda, Pak. Apalagi dengan beda pulau. Saking uniknya kita, artinya selain kolaborasi, kita juga harus bisa berinovasi, kreatif, mempertimbangkan apa yang terjadi di konteks lokal, untuk kemudian kita sama-sama jahit ke dalam satu kerangka regulasi dan kebijakan yang pas. Gitu. Dalam perjalanannya mungkin tidak mudah, karena Jawara ini kan kita tampilkan 2029. Harapan kita nanti setelah deklarasi ini kita akan rumuskan rencana operasinya seperti apa. Kalau bicara rencana operasi artinya harus timeline, Pak. Harus time management, harus bisa terkelola waktunya, targetnya juga achievable. Kita tahu sumber dayanya apa. Bahkan kami kemarin bicara dengan teman-teman ASOGI, kalau seandainya kita canangkan Juli, Agustus, September untuk vaksinasi rabies seluruh Indonesia, maka harapan kami adalah semua pihak bisa ikut bergerak. Yang punya klinik ya diskon lah vaksinasinya di bulan itu untuk masyarakat, itu yang punya kesadaran. Kadang-kadang teman Korbi, teman-teman Hiparum, dan teman-teman semua yang punya hewan kesayangan juga aksesnya tidak dimudahkan. Pelaksanaan lalu lintas APR salah satu upaya dalam membebaskan rabies di Pulau Jawa ini. Demikian kira-kira kesimpulan kita di dalam talk show singkat siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan pesan yang baik pada kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung moderator dan para narasumber kita atas talk show yang sangat inspiratif. Kita bersama, silakan moderator dan juga para narasumber untuk bisa berfoto sejenak. Baik teman-teman dari NTT, Bali, Banten dan juga NTB sudah siap. Kita mencoba terhubung. Sudah siap rekan-rekan dari Bali. Sudah siap rekan-rekan dari Bali. Tim kaki dari Bali. Baik, sudah bersiap Bapak dan Ibu vaksin dari Sukabumi. Kita hitung dimulai dari huruf C, B, A. Boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu untuk sama-sama. Bali, Jabar, Banten, NTB dalam rangka Hari Rabies. Kita lihat vaksinasi kepada seekor kucing. Bagaimana Bali di sana keadaannya? Kan dari pagi ini Pak sedang proses vaksinasi. Itu 5 ekor. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangannya Bung untuk teman-teman dari Bali sudah melakukan vaksinasi.
perasaan rabies narasinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, Oke, 3, 2, 1. Oke, Setiap tahun memang selalu diadakan World Rabies Day ya, pada tanggal 28 September di setiap tahunnya ya. Di sini kita merayakannya Selanjutnya kami dengan undang selalu Dr. menjaga Hewan kesehatan Supriyanto, hewan ya, BOP kesehatan Jawa hewan Barat. terutama penular rabies dengan melakukan vaksinasi gitu dan melakukan komunikasi edukasi pada masyarakat gitu. Kalau boleh tahu abang ini dari mana aja? Kami dari dinas. Kemudian kami undang Dr. Hewan M. Kamil MP BOP Sumat. Ini jualan produk apa aja, Bu? Ya, kita di sini menyediakan berbagai macam produk untuk kesehatan hewan. Jadi ada vitamin, kemudian ada anti radang, anti histamin, terus antibiotik, terus kita ada juga anti parasit untuk mengatasi cacingan pada hewan, sama disinfektan. Ini untuk mencegah berkembang biaknya virus dan bakteri. Iya. Ibu, ini boleh dimiliki oleh individu petani, peternak gitu, atau harus dokter hewan aja, Bu? Kalau untuk injeksi pasti untuk dokter hewan aja ya. Kalau injeksi, kalau misalnya individu mau beli, paling kita punya yang sediaan bolus bisa diberikan setiap hari, vitamin sama disinfektan yang untuk membasmi kuman-kuman yang ada di lingkungan. Oke, berarti Ibu setiap tahun selalu mengikuti acara. Ya, kita selalu berkontribusi di DKPP. Boleh tahu dari pabrik apa, Bu? Dari PT Fatco Prosper Mega. Oke.